Baik, sekarang kita lanjutkan terkait dengan penamaan senyawa biner yang tersusun dari unsur logam dan non-logam, tetapi unsur logam tersebut memiliki lebih dari satu nilai muatan, yaitu biasanya unsur logam yang memiliki lebih dari satu nilai muatan itu terletak pada unsur-unsur golongan transisi atau golongan B. Itu posisinya di tabel periodik unsur atau sistem periodik unsur itu adalah posisinya di tengah-tengah, gitu ya. Nah, misalnya apa? Jadi misalnya unsur besi, ya, unsur besi itu dia memiliki lebih dari satu nilai muatan, yaitu nilai muatannya itu bisa +2, bisa juga +3. Kemudian ada tembaga atau Cu, gitu. Kalau besi itu kan Fe, ya, Fe muatannya +2 bisa +3. Cu itu bisa +1 bisa +2. Kemudian Sn atau timah itu bisa +2 juga bisa +4. Nah, dan lain-lain, ada raksa, ada timbal dan sebagainya, ya. Itu ada, nanti dicek lagi di tabel periodik unsur. Ini hanya bagaimana caranya memberikan nama, ya, beberapa contoh gitu. Nah, terus aturan pemberian namanya seperti apa? Jadi kalau misalnya ada senyawa biner yang tersusun dari unsur logam yang memiliki lebih dari satu nilai muatan itu, kita ngasih namanya kayak gini, ya. Jadi kita mulai tuliskan dari unsur logam itu dulu, baru kita tuliskan jumlah muatannya. Jadi jumlah muatan itu ditulis dengan angka Romawi yang kita kurung, angka Romawi kita kurung, kemudian diikuti dengan nama unsur non logamnya, baru kita kasih akhiran ida. Nah, misalnya kayak gimana? Di sini udah saya tuliskan, itu ada FeCl2, ada FeCl3. Jadi kita ngeceknya kayak gimana? Jadi ngecek nilai muatannya itu, kita cek, ya. Jadi kalau pada FeCl2 kita lihat Cl itu dia golongan berapa? Jadi Cl itu adalah golongan 7A, kan? Supaya Cl itu jumlah elektronnya jadi 8, berarti dia butuh berapa? Karena elektron valensinya 7, karena terletak pada golongan 7A. Jadi kalau terletak pada golongan 7A, maka elektron valensinya 7. Supaya jadi 8 dia butuh berapa? Butuh 1 elektron. Jadi butuhnya 1 elektron. Kalau butuh 1 elektron artinya Cl itu nangkep 1 elektron. Kalau nangkep 1 elektron berarti nilai muatannya adalah +-1. Jadi nilainya -1 gitu, ya. Kalau masa sepanjang hidupnya ngambil melulu itu kan sesuatu yang kurang baik, ya, atau bernilai negatif. Nah, itu ngingetnya. Nah, kemudian jumlahnya berapa di sini Cl? Jumlahnya kan 2. Jadi 2 kali -1 berapa? -2 dong. Nah, ingat ini adalah senyawa, supaya dia 0, maka Fe harus berapa? Fe harus +2. +2 -2 kan 0, maka muatannya besi di situ adalah +2. Jadi kita nulisnya apa? Besi muatannya tadi di sini berapa? Itu +2. Jadi kita tulis besi 2, Cl itu apa? Klorin ditambah akhiran ida. Jadi besi 2 klorida, gitu, ya. Kemudian kita cek yang FeCl3. Cl itu adalah golongan 7A, jadi elektron valensinya 7. Supaya dia jadi 8 stabil gitu, butuhnya berapa? 1 elektron. Jadi kalau nangkep 1 elektron muatannya -1. Jumlahnya di sini berapa? 3. 3 kali -1 berapa? -3. Ini kan senyawa, total muatannya, total bilangan oksidasinya itu adalah 0. Nah, berarti Fe di sini berapa? Supaya dia 0, muatannya harus +3. Jadi +3 -3 sama dengan 0. Jadi kita nulisnya apa? Fe ini adalah besi, kemudian nilai muatan besi itu sendiri berapa tadi? 3, kan +3. Jadi kita tulis angka Romawi 3, baru diikuti klorida. Klorin dikasih akhiran ida, seperti itu, ya. Nah, kemudian contoh yang lain nih. Ada tembaga. Biar fokusnya ke situ. Nah, ada tembaga. Jadi pada tembaga ada Cu2O dan CuO. Nah, jadi kita ngeceknya dari kanan dulu, dari unsur sebelah kanan, gitu. Jadi oksigen itu adalah unsur-unsur yang terletak pada golongan 6A dalam tabel periodik unsur. Jadi kalau 6A dia jumlah elektron valensinya ada 6, supaya dia jadi 8, dia butuh berapa elektron? Butuhnya 2.
Kalau 2 elektron yang dibutuhkan berarti dia nangkep 2. Kalau nangkep itu muatannya min atau negatif. Karena 2 yang ditangkap muatannya min 2 dong ya. Oke, supaya 0 maka CU harus berapa? CU harus plus 2 juga. Nah, cek coba di situ. CU jumlahnya di sini ada berapa? Di senyawanya ada 2 kan? Tuh ada 2. Berarti plus 2 bagi 2 berapa? Plus 1. Nah, berarti muatan CU di CU2O itu adalah plus 1. Oke. Jadi nulisnya gimana? Tembaga muatan CU di situ plus 1. Jadi tembaga 1 oksida. Jadi oksigen ditambah akhiran ida ya, jadi oksida. Nah, kemudian di CuO. CuO, jadi oksigen itu adalah golongan 6A. Jadi butuhnya 2 elektron, maka dia muatannya adalah min 2. Nah, berarti di situ gampang dong. CU berapa? Plus 2 biar 0. Nah, supaya 0 kan? Nah, berarti namanya apa? Tembaga muatan CU berapa di situ? Plus 2. Jadi tembaga 2 oksida. Oke, ngerti ya? Oke, baik. Dibahaskan tinggal 2 aja nih. Kemudian kalau dia SNO dan SNO2. Jadi kalau SNO dan juga SNO2 ngeceknya kayak gimana? Oksigen dong dulu gitu. Oksigen terletak pada golongan berapa? 6A, betul. Kalau 6A berarti dia elektron valensinya berapa? 6. Supaya jadi 8 gimana? Tambah 2. Kalau tambah 2 berarti muatannya min 2. Berarti SN supaya dia 0 di sini muatannya berapa? Plus 2. Jadi plus 2 min 2 adalah 0. Oke, supaya 0 kan? Jadi namanya adalah timah. Muatannya 2. Timah 2 oksida. Kalau yang ini gampang dong ya, udah pinter. Oksigen berarti min 2. 2 kali min 2 adalah min 4. Berarti supaya 0, SN harus berapa? Harus plus 4. Jadi namanya timah 4 oksida. Oke, bisa dimengerti ya?